Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Mahesa Agastiarta, nomor absen 30 dari kelas 10 IPS 1 dari kelompok 1 genap. Di video kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai sosialisasi dan penyimpangan sosial. Dimulai dari topik yang pertama, yaitu sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses pembelajaran nilai dan norma sosial yang dilakukan oleh seorang individu. Sosialisasi dapat digunakan untuk membentuk pola perilaku individu dengan cara mengenal, memahami, menjiwai, serta melaksanakan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Proses sosialisasi mampu membentuk peraturan atau keteraturan dalam hidup dalam bermasyarakat. Dan berikut merupakan beberapa fungsi dari sosialisasi. Yang pertama, menjadi sarana pewarisan budaya. Yang kedua, mewujudkan keteraturan hidup. Yang ketiga dan yang terakhir adalah menjaga integrasi kelompok. Baik, saya akan lanjut ke topik yang kedua, adalah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di sebuah lingkungan, masyarakat, maupun kelompok yang telah menyepakati suatu aturan atau norma. Berikut merupakan bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan bentuk tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dihukum secara sadar, dilakukan secara sadar melalui perencanaan. Berikut ada beberapa bentuk tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah perampokan, yang kedua adalah kejahatan cyber atau cybercrime, yang ketiga ada korupsi, yang terakhir adalah perdagangan manusia atau human trafficking. Lalu penyimpangan sosial yang kedua ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu fase di mana krisis dalam perkembangan individu remaja cenderung labil sehingga mudah terpengaruh oleh berbagai hal. Rasa ingin tahu yang tinggi mendorong remaja mengikuti berbagai tindakan tanpa menyeleksinya terlebih dahulu. Adapun faktor penyebab kenakalan remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa pencarian jati diri. Yang kedua, lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Yang ketiga dan yang terakhir ada proses sosialisasi tidak sempurna. Lalu, bentuk penyimpangan sosial yang terakhir ada pornografi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di masyarakat dan teknologi tersebut tidak dipergunakan secara bijak sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kasus pornografi di internet. Banyaknya konten pornografi di internet mendorong masyarakat luas dengan mudah mengakses konten tersebut. Pemerintah pun telah melakukan razia cyber guna memblokir situs atau konten yang memuat unsur pornografi dan konten negatif. Pornografi dapat menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Dampak negatif yang pertama seperti kerusakan pada otak, penyimpangan perilaku, dan penurunan kinerja pada otak. Baik, demikian dari saya. Topik berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi, Om. Di sini saya akan membahas tentang bentuk gejala sosial berupa penyimpangan dan upaya pengendalian sosial. Yang pertama itu ada pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku penyimpangan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Menurut Marcel B. Kellner dan Robert Free yang menjelaskan bahwa perilaku penyimpangan atau penyimpang sosial memiliki 4 sudut pandang. Bagaimana cara kita memahami hal tersebut? Hal ini dibahas dalam buku mereka Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Andreas tahun 2004. Berikut 4 sudut pandang yang mereka maksud. Yang pertama adalah sudut pandang secara statistikal,
yang mendefinisikan arti perilaku penyimpangan atau penyimpangan sosial sebagai segala perilaku yang bertolak belakang dari perilaku atau tindakan yang umum dilakukan. Lalu yang kedua itu ada tentang sudut pandang secara absolut yang mendefinisikan arti perilaku penyimpang atau penyimpangan sosial sebagai segala perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan penyimpang norma maupun aturan yang ada dari suatu kelompok lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada sudut pandang menurut para kaum reaktivitas yang mendefinisikan arti perilaku penyimpangan atau penyimpang sosial sebagai suatu gejala sosial yang terjadi karena adanya tindakan seseorang ataupun individu yang mengakibatkan reaksi dari lingkungan masyarakat tempat tinggal. Lalu yang keempat itu ada sudut pandang secara normatif yang mendefinisikan arti perilaku penyimpangan atau penyimpang sosial sebagai suatu tindakan penyimpang yang dilakukan oleh seorang akibat melanggar norma atau aturan yang ada pada lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya itu gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Itu di sini tuh ada 3 penyimpangan sosial. Yang pertama itu ada pergeseran peran. Salah satu bentuk pergeseran peran dalam masyarakat yaitu pergeseran peran perempuan sebagai makhluk yang lemah yang identik dengan pekerjaan rumah sekarang menjadi pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Lalu yang kedua ada kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Juvenile berasal dari kata Latin juvenilis, artinya anak-anak, anak muda. Ciri karakter masa muda sifat-sifat pada masa remaja. Delinquency berasal dari bahasa Latin yaitu delinquere yang berarti terbaikan, mengabaikan. Terus yang selanjutnya ada juvenile delinquency adalah perilaku jahat atau kejahatan kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan tingkah laku yang menyimpang. Yang itu ada bagi-bagiannya, yaitu pertama itu ada perkembangan mental remaja masih labil. Dorongan terbesar kekanakan remaja adalah kondisi remaja yang masih dalam tahap perkembangan. Yang kedua itu hubungan keluarga tidak harmonis. Kenakalan remaja berkaitan dengan hubungan keluarga tidak harmonis. Hubungan keluarga yang harmonis terjalin dengan intim, hangat, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling memberi perhatian, dan sebaliknya pada keluarga yang tidak harmonis. Hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat disebabkan oleh orang tua yang sibuk bekerja atau orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya. Lalu yang ketiga ada kriminalitas. Bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Enrico Ferri dengan pandangan sosiologinya menyebutkan 3 faktor, yaitu yang pertama itu ada individual, yang kedua ada fisik, yang ketiga ada sosial. Pertama, individual meliputi usia, seks, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusi organisasi, dan psikis. Lalu yang kedua itu ada fisik, meliputi ras, suku, iklim, fertilitas, posisi bumi, keadaan alam, waktu malam hari dan siang hari, musim, kondisi meteorit, keruang angkasaan. Lalu ada kelembapan udara serta suhu. Lalu ketiga itu sosial, meliputi keadaan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orang pemerintah, kondisi ekonomi, dan industri pendidikan, jaminan sosial, serta lembaga legislatif dan lembaga hukum. Lalu materi
sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada dapat mewujudkan keselarasaan serta ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Lalu yang keempat ada mengembalikan suasana sosial yang tidak teratur akibat terjadinya pembangunan sosial. Lalu yang kelima ada menanamkan rasa kesadaran atau kebangsaan kepada seseorang individu guna mematuhi norma sosial. Lalu yang keenam ada menciptakan sistem hukum yang mana disusun secara resmi dan dilengkapi dengan sanksi-sanksi jika melanggar. Sekian presentasi dari saya dan Maisa. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.